Asy'ariyah adalah sebuah kelompok teologis dalam Islam yang dinisbatkan kepada Abul Hasan al-Asy'ari. Pada awalnya, Abul Hasan al-Asy'ari adalah seorang pengikut dari Mu'tazilah, tetapi kemudian meninggalkan ajaran tersebut dan beralih ke jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Namun meskipun ia meninggalkan Mu'tazilah, banyak ulama berpendapat bahwa sebagian metode pemikiran Mu'tazilah tetap mempengaruhi pandangan teologinya. Asy'ariyah mendominasi dunia Islam di berbagai era, terutama melalui dukungan pemerintah tertentu dan lembaga pendidikan. Namun metode mereka dalam memahami dan menafsirkan sifat-sifat Allah serta penggunaan akal dalam agama menjadi subjek kritik tajam dari berbagai ulama salaf dan Ahlussunnah wal Jamaah. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang Asy'ariyah. Berbicara tentang aliran Asy'ariyah, maka tidak akan lepas dengan namanya pokok-pokok pemikiran Asy'ariyah. Di antara pokok pemikiran Asy'ariyah ialah yang pertama, penafsiran sifat-sifat Allah, yaitu ta'wil. Asy'ariyah cenderung mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dianggap tidak sesuai dengan akal manusia. Misalnya, istawa, Allah bersemayam di atas aras, ditakwil menjadi istaula, yaitu menguasai. Yang kedua, yadullah, tangan Allah ditakwil menjadi kekuasaan atau nikmatnya. Yang kedua, penolakan terhadap sifat-sifat Allah yang tersifat dengan fisik. Mereka menolak pemahaman tekstual tentang sifat-sifat Allah seperti wajah, tangan, mata, dan lainnya dengan alasan menghindari tashbih, yaitu penyerupaan Allah dengan makhluknya. Yang ketiga, pendekatan akal dalam agama. Asy'ariyah sering sekali mengedepankan akal untuk memahami agama, meskipun bertentangan dalam teks Al-Quran dan hadis. Mereka menganggap akal sebagai alat utama untuk memahami perkara yang gaib. Yang keempat, iman menurut Asy'ariyah. Menurut Asy'ariyah, iman adalah pembenaran di dalam hati saja, yaitu tasdik bil qalb, tanpa memasukkan amal sebagai bagian dari iman. Setelah kita mengetahui sebagaimana pokok pemikiran dari Asy'ariyah, maka ada kritikan yang kita tujukan kepada teman-teman dari Asy'ariyah. Di sini kita mengkritik bukan berarti membenci, tapi itu merupakan bukti cinta kita kepada teman-teman dari kalangan Asy'ariyah. Adapun kritikan kita terhadap Asy'ariyah yang pertama, menyimpang dari metode salafus saleh. Ulama salaf termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, Sufyan ats-Tsauri, dan Malik bin Anas menolak takwil dan memahami sifat-sifat Allah. Mereka memilih untuk menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan tanpa menafikan sifatnya seperti ta'til. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Quran Surat Thaha ayat 5. Ayat ini dipahami secara tekstual oleh salaf bahwa Allah bersemayam di atas arasnya dengan cara yang sesuai dengan kebesarannya, tanpa membahas bagaimana, yaitu bila kaif. Sedangkan Asy'ariyah dengan metode ta'wil dianggap menyimpang dari metode salaf karena mengubah makna ayat tanpa dalil yang jelas. Yang kedua, dominasi akal di atas dalil. Asy'ariyah sering sekali mendahulukan akal dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pendekatan ini bertentangan dengan prinsip Ahlussunnah yang mendahulukan Al-Quran dan hadis di atas akal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Pendekatan akal yang berlebihan membuka pintu kepada spekulasi yang tidak didukung oleh dalil yang syar'i, sehingga melemahkan keimanan terhadap teks-teks wahyu. Yang ketiga, ta'wil yang tidak berdasar.
Praktek takwil Asy'ariyah terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sering sekali tidak memiliki dasar yang kuat, baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Misalnya, penafsiran istawa menjadi istaula tidak didukungi oleh teks maupun konsensus ulama terdahulu. Bahkan para ulama bahasa Arab menolak makna ini. Imam Ibnu Qayyim rahimahumullah berkata, takwil adalah jalan yang ditempuh oleh kelompok yang bingung. Mereka lebih mementingkan akal daripada nas sehingga menjadikan agama penuh dengan kerancuan. Yang keempat, kesalahan dalam konsep iman. Definisi iman menurut Asy'ariyah yang hanya berupa pembenaran di hati bertentangan dengan pemahaman salaf. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa iman mencakup yang pertama keyakinan di hati, yang kedua ucapan dengan lisan, yang ketiga amal dengan anggota badan. Pendapat Asy'ariyah mengabaikan pentingnya amal sebagai bagian dari iman, yang membuka pintu kepada Murji'ah, yaitu golongan yang memisahkan iman dari amal. Di sini akan kita bawakan beberapa peringatan ulama terhadap aliran Asy'ariyah. Yang pertama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan golongan Asy'ariyah memiliki kontradiksi dalam metode mereka. Mereka mengklaim mengikuti Al-Quran dan hadis, tetapi dalam prakteknya mereka mendahulukan akal mereka. Yang kedua, Syekh Al-Albani. Asy'ariyah tidak sepenuhnya Ahlussunnah karena mereka banyak menyimpang dalam masalah-masalah sifat-sifat Allah dan definisi iman. Yang ketiga, Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan hukumanku terhadap Al-Kalam adalah mereka dipukul dengan pelepah kurma dan diseret di jalanan karena mereka telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah untuk sibuk dengan ilmu kalam. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian bahwa yang pertama, metode Asy'ariyah dalam mentakwil sifat-sifat Allah dianggap menyimpang dari jalan Ahlussunnah wal Jamaah dan manhaj salafus saleh. Yang kedua, pendahuluan akal di atas dalil membuka pintu bagi penyimpangan di dalam agama. Yang ketiga, takwil Asy'ariyah sering sekali tidak memiliki dasar yang kuat. Yang keempat, definisi iman menurut mereka mengabaikan peran amal yang membuka pintu kepada aliran Murji'ah. Maka umat Islam perlu berhati-hati terhadap pemikiran Asy'ariyah dan berpegang teguh kepada manhaj salaf dalam memahami akidah. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.